Halo semuanya, jumpa lagi. Kali ini kita akan membuat video tutorial untuk proses input pembelian atau input nota supplier. Jadi prosesnya itu klik transaksi, kemudian pilih pembelian dan retur, dan pilih input pembelian. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Yang pertama harus diperhatikan adalah untuk pembeliannya itu lihat nota suppliernya apakah tunai atau kredit. Kalau dia tunai, pilih tunai. Kalau kredit ini, pilih kredit. Jadi nanti akan memunculkan hutang supplier seperti itu. Kemudian untuk proses input nota pembelian sebenarnya ada 3 cara, yaitu dengan cara memanggil PO dari nota tersebut atau dari pembelian tersebut, kemudian bisa menggunakan alat MDC waktu penerimaan barang, atau dengan scan langsung barang-barang yang diterima pada waktu proses penerimaan barang di bagian gudang ya. Biasanya kan untuk proses penerimaan barang itu barangnya diturunkan oleh supplier, kemudian notanya kita terima, lalu sampel-sampel dari masing-masing barang itu kan kita ambil satu-satu. Sebagai contohnya, isi nomor biasanya seperti itu, baru kita nanti scan pada waktu proses penerimaan barang. Nah, sekarang untuk prosesnya itu di program ini kita pilih suppliernya sesuai dengan nota. Misalkan kita terima Aqua ya. Nah, suppliernya kita bisa ketik di sini sebagian. Misalkan Indah Permai, kita bisa ketik Indah atau Permai juga boleh, ketik sebagian. Nah, seperti ini, tekan enter. Kemudian lihat notanya, apakah notanya itu berisi PPN atau tidak. Kalau dia berisi PPN, pilih yes. Kemudian remarknya ini hanya sebuah keterangan, bisa diisi misalkan nomor nota supplier atau keterangan apa boleh. Kalau tidak ada, tekan enter aja. Nah, yang perlu diperhatikan di bawahnya di sini adalah untuk PPN-nya itu include atau exclude. Nanti lihat di nota suppliernya ya. Kalau subtotal itu lebih kecil dari total akhir, itu biasanya jenis PPN-nya itu exclude. Seperti itu. Kalau dia include, biasanya ada keterangan di bawahnya itu DPP atau dasar pengenaan pajak. Oke, kita coba menerima nota supplier ini menggunakan PO ya. Nah, kalau untuk menerima nota supplier ini menggunakan PO, itu syaratnya item-item barang yang ada di nota supplier itu urutannya itu harus sama dengan PO-nya kita, biar tidak nanti bingung. Nah, misalkan contohnya PO-nya kita sebelumnya kita lihat di laporan purchase order. Nah, minimal urutannya dia sama, sehingga akan mempermudah proses penerimaan barang. Anggap kita nerima nota supplier dengan menggunakan PO, nomor PO ini ya. Saya copy aja. Kemudian pilih input pembelian. Kalau menggunakan PO, tekan F8. Input dari PO, pilih yes. Kemudian masukkan nomor PO di sini. Itu lalu tekan enter. Tambah pajak, yes. Nah, jadi nota itu akan langsung kita terima dengan menggunakan PO. Tapi urutannya harus sama ya, biar gampang lah gitu. Seperti ini. Jadi kalaupun misalkan ada berbeda harganya, tinggal kita rubah. Misalkan ada quantity yang tidak sesuai, misalkan ini hanya 480. Perhatikan tulisan warna merah di bawah ini. Misalkan kita mau merubah quantity, tekan F1. Misalkan hanya menjadi 480.
tekan enter, data mau dirubah, yes. Seperti itu. Nah, atau misalkan ini Aqua tanggungnya ada kenaikan harga misalkan menjadi 397.500, anggap kayak gitu. Jadi kuantitinya udah bener, cuman totalnya yang salah. Nanti kalau total ini kita rubah, harga satuannya itu pasti akan berubah. Kita tekan F7, tekan F7. Nah, seperti itu. Dia akan ngeblok di kolom total. Nah, kita rubah misalkan menjadi 39850. Gitu misalkan. Oke. Nah, ini salah juga. Harusnya nolnya dikurangin. Tekan F7 menjadi 398.500. Enter, enter. Nah, seperti itu. Kalau ini sudah benar, semuanya sudah benar, tinggal kita simpan aja. Proses simpan seperti itu. Nah, dari proses input pembelian ini sebenarnya kita juga bisa ngerubah harga jualnya, yaitu tekan enter. Kalau sudah blok biru kayak gini, tekan enter. Nah, di bawahnya kelihatan. Ini harga lama, ini harga baru. Naik deh lagi 10 rupiah. Kalau kita mau ada ngerubah, boleh. Misalkan harga jualnya kita rubah jadi 3.500. Ini 3.000. Kemudian ini 2.800. Harga membernya tetap seperti itu. Harga dosnya juga kalau misalkan tetap biarkan, atau naik misalkan jadi 46.000. Enter. Harga dus kedua misalkan ini berubah jadi 49.000. Kemudian skip yang kedua, ini tidak ada perubahan. Tekan turun, enter, ini juga tidak ada berubah. Oke, anggap yang lainnya juga. Oke, misalkan ini kita mau naikin jadi 5.000. Enter. Harga dusnya ini kita naikin jadi 53.000. Boleh juga. Tuh, jadi 5.000. Kemudian ini tekan enter, jadi 33.000. Karena hanya satu harga, boleh dinolin-nolin gitu. Nah, setelah semuanya selesai, tinggal klik simpan. Oke, ini ada harga jual yang masih di bawah harga pembelian, yaitu Aqua 750. Ini harganya 5.000 betul. Coba kita cek harga bundlingnya. Oh ya, betul, harga bundlingnya, harga pokoknya aja 55.000. Oke, ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Kenapa bisa di blok bawah ada harga yang di bawah harga beli gitu. Nah, ini harus dicontreng dia yang di atas ya. Cek harga jual di bawah harga beli terbaru. Kalau ada harga jual yang kita setting di sini di bawah harga beli, jadi nanti ada peringatan dan tidak bisa disimpan. Misalkan ini 57.000. Oke. Simpan. Ini 5.000, enter. Oke. Sekarang kita simpan. Klik lanjut, data akan disimpan yes. Rubah harga jual, kita pilih yes. Karena tadi kita ada ngerubah beberapa item barang, kita ada ngerubah harga jualnya gitu. Jadi patokannya adalah harga jual. Kalau kita ada ngerubah harga jual,
satu item barang atau keseluruhan, kita pilih yes. Walaupun harga pembeliannya ada berubah, tapi kalau kita tidak ada ngupdate harga jual, pilihnya no. Jadi kalau kita ada ngerubah harga jual, walaupun harga belinya tidak berubah atau tidak naik atau tidak turun, tapi kita ada ngerubah harga jual di proses input pembelian ini, pilihnya yes. Nah, seperti ini tampilan untuk hasil inputan pembelian. Coba kita cek sekarang apakah benar ini ada berubah. Copy. Oke, ini aja kita perhatikan ya. Ya, ini ada berubah dia kan. 3.500, 3.000. Kemudian ini harga dusnya ini tadi sebelumnya 45, ini 48. Seperti itu. Jadi proses input pembelian, kalau kita ada ngerubah harga jual dan dipilih yes, nah di sini langsung dia update seperti itu. Jadi di program ini kita ndak bolak-balik jadinya ke depan ke belakang gitu. Kalau ada harga naik kita ngerubah lagi ke masternya gitu, ke master stoknya, ndak seperti itu. Jadi kalau ada harga barang yang naik atau turun dan kita mau melakukan perubahan harga jual, itu bisa langsung dilakukan pada waktu proses input pembelian. Seperti itu. Kemudian cara yang kedua untuk proses input pembelian ini, kita bisa menggunakan MDC gitu ya. Anggap ini di Indah Permai ini lagi kita terima. Apakah isi pajak? Pilih yes. Nah, selain kita menggunakan scan barang pada waktu kita nerima barang atau pada waktu nginput pembelian ini, kan kalau kita nerima barang kan atau nginput pembelian kan menggunakan scan seperti ini gitu. Kita masukkan berapa kuantitinya, 120. Seperti itu kita sesuaikan totalnya. Kemudian kita scan lagi barangnya yang lain gitu, misalkan nah seperti ini gitu, misalkan kita scan satu-satu. Jadi ada cara yang kedua di sini di program kasirnya ini, yaitu dengan menggunakan alat MDC, alat untuk stop 6 atau ngitung barang gitu. Jadi pada waktu nerima barang dari supplier, kita langsung scan barangnya, kita langsung masukkan berapa kuantiti barang yang diterima. Tambah pajak, yes, remarknya enter. Jadi dengan menggunakan alat MDC, jadi get MDC. Oke, jadi pada waktu kita menggunakan MDC, pastikan kursornya ada di sini. Lalu item-item barang yang sudah kita simpan di alat MDC, kita transfer sekarang di sini. Nah, kalau sudah berhasil, dia otomatis semua item barang yang di-scan dan disimpan di alat MDC itu otomatis akan masuk ke proses MDC ini. Kemudian kita check all, lalu klik masukkan, kemudian kita close. Nah, jadi secara otomatis lebih cepat jadinya proses penerimaan dan proses nginput pembeliannya, karena barang-barang yang kita terima pada waktu barang itu turun dari supplier atau pada waktu kita terima di gudang, itu kita langsung scan barangnya dan langsung kita masukkan kuantitinya gitu. Jadi mempercepat dan mempermudah proses penerimaan dan proses input pembelian gitu. Nah, ini juga sama kayak tadi yang pertama ya. Kalau ada yang salah, ini kursornya biarkan tetap di sini dulu di bawah kolom bara. Nah, kalau mau ada perubahan, tekan tanda panah turun pada keyboard. Kita cari apa yang berubah gitu. Jadi kalau ada perubahan, ingat ini tulisan merah bisa berlaku. Misalkan ini, aku aja datangnya 96. Ternyata salah, anggaplah salah gitu. Kita rubah, tekan F1 jadi 96. Anggaplah seperti itu. Kalau ada mau melakukan perubahan harga jual,
tinggal tekan enter, bisa kita melakukan perubahan harga jual dan otomatis nanti terupdate juga di master stocknya. Nah, ini kalau kita tidak melakukan perubahan harga jual sebenarnya bisa disimpan. Cuman ada satu item barang ini yang kalau kondisinya seperti ini belum ada datanya di master stock gitu. Jadi harus kita daftarkan. Klik master, pilih stok. Langsung kita scan barangnya. Tambah item baru, yes. Barcode-nya juga dibikin sama. Nama barangnya adalah Antaka balado 100 gram gitu. Tekan enter, nama lengkap min, satuannya enter, pieces. Ini subkategorinya bumbu lokal, biar cepat. Ini 100, ini 100, ini 100. Cukup segini aja karena harga beli, harga pokok dan harga jual bisa kita isi di input pembelian. Ini simpan, data mau disimpan, yes. Nah, kita kembali ke proses input pembelian yang tadi. Nah, yang ini kalau kita simpan tidak boleh. Ini harus kita delete dulu, baru kita masukkan ulang. Tekan tombol delete, data akan dihapus, yes. Baru kita klik di kolom bara, kita scan ulang. Nah, seperti itu. Baru kita masukkan berapa jumlah kuantitinya tadi, berapa ya? Oke, anggaplah 120. Harga satuannya ini 5980. Seperti itu. Nah, kita langsung isi harga jualnya sekarang. Kursornya di sini, tekan tanda panah turun pada keyboard. Turun, cari, tekan enter. Nah, di sini harganya. Oh ya, coba perhatikan ini. Ini harga sebelum pajak ya. Kalau kita, dan ini item barangnya ini ada PPN 11%. Nah, ini di sini harganya belum pajak, tapi begitu kita enter, nah ini sudah ditambahkan pajak dia senilai 11%. Jadi kita bisa setting di sini. Ini harganya, kita mau jual berapa nih? Misalkan kita jual 8.000. Seperti itu. Ini satu harga. Kalau misalkan mau ngisi harga bundling, harga bertingkat boleh. Ini kalau harga bertingkat boleh nih. Isi 5, isi 10 gitu misalkan. Kalau dia beli 5, 7.800. Kalau beli 10, 7.500. Oke, sebelum lanjut, jadi kalau misalkan ada diskon-diskon di inputan pembeliannya, jadi per masing itemnya itu ada diskon, bisa isi masing-masing item barang ya sesuai dengan, pokoknya intinya bagaimanapun bentuk nota supplier ini formatnya sudah bisa di cover oleh fitur program ini. Misalkan ada diskon bertingkat gitu, diskon 2 plus 3 kayak gitu misalkan, ini bisa diisi ya. Kalau mau ngedit gitu misalkan mau ngisi diskon 1, tekan F3 kayak gitu. Misalkan diskon 2% plus 1 plus 3% kayak gitu. Tekan F4 untuk tambah diskonnya. Bisa-bisa saja seperti itu. Atau kalau misalkan tidak ada diskon sama sekali, boleh juga balikin dia, tekan F3 buat 0. Kemudian tekan F4 buat 0 juga. Kayak gitu. Atau misalkan diskon di akhir untuk diskon global gitu. Jadi totalannya ini ada diskon. Nah, bisa kayak gini. Berapa misalkan diskonnya 5%, nanti otomatis kayak gitu. Atau diskonnya ini dikasih 18.500, nanti persennya otomatis akan muncul kayak gini.
Seperti itu kalau misalkan ada diskonnya, dan diskon ini otomatis nanti mengurangi harga pembelian dari masing-masing barang ini gitu. Sini ada keterangan diskonnya. Oke, kalau misalkan tidak ada diskon, ini tinggal dinolin aja. Tekan enter, kemudian klik simpan. Kalau semuanya sudah oke, klik simpan, klik lanjut, datakan disimpan yes. Rubah harga jual, harus kita pilih yes karena kita tadi ngisi harga jual untuk Antaka Balado. Rubah harga jual yes. Nah, seperti ini. Kalau kita scan lagi di sini Antaka Baladonya, otomatis dia suppliernya ngupdate, padahal tadi kita bikin pasar kan. Harga belinya keisi, harga pokoknya keisi, harga jual bertingkatnya juga keisi. Seperti itu. Itu untuk proses inputan pembelian. Jadi kalau tadi inputan pembeliannya ini dikredit, jadi nanti akan memunculkan laporan di utang supplier. Kalau kita cek sekarang rekap utang supplier atau laporan EDP input pembelian hari ini. Nah, ini ada Indah Permai yang tadi ini ya, yang terakhir yang ada Antaka Baladonya. Ini keterangannya belum lunas atau kredit di Indah Permai. Kalau kita cek di laporan supplier, rekap utang supplier, get data, ini Indah Permai ada hutang ini. Kalau kita klik, tampil dia hutang-hutangnya. Seperti itu. Laporan inputan pembeliannya ada di laporan EDP pembelian dan retur. Kalau mau lihat inputannya dari kemarin, tinggal atur aja tanggalnya, dan ini ya pilih pembelian. Nah, kelihatan ini yang tadi yang sebelumnya ya, yang aqua. Oke, sekian untuk tutorial proses input pembelian. Terima kasih.